Di sebuah dunia, perbudakan buat ras setengah manusia udah jadi hal biasa cuy. Mereka dipaksa kerja rodi tanpa dibayar sepersen pun. Tapi di tengah realita pahit itu, ada satu pedagang yang beda. Namanya Banza. Dia gak mandang ras cuy. Semua orang diperlakukan setara. Nah, pas lagi mau angkut dagangannya, tiba-tiba aja Banza dipanggil jadi kandidat pahlawan dari dunia lain. Kerajaan sihir lagi krisis cuy. Mereka butuh bantuan banget buat ngelawan Raja Iblis. Tapi pas dicek status kekuatannya, ternyata Banza ini biasa aja. Gak ada aura pahlawan sama sekali. Sementara ada kesatria lain di sampingnya yang statnya gila-gilaan. Jadinya semua fokus ke kesatria itu. Banza malah dicuekin. Karena kecewa, Banza minta pulang ke dunianya. Tapi apes cuy, gerbang dunianya udah ketutup dan gak bisa dibuka lagi. Supaya masalah ini gak jadi omongan, Raja kasih izin tinggal sebagai ganti rugi. Tapi alih-alih dikasih tempat enak, dia malah dikirim ke hutan Dalaveza yang katanya markasnya pasukan Raja Iblis. Dalam perjalanan ke hutan, dia dikasih tahu kalau di dunia ini orang gak dinilai dari rasnya. Jadi Banza mikir, mungkin dunia ini gak separah yang dia kira. Begitu nyampe dan turun dari kereta, dia langsung ngecek kantong sihir dari Raja dan nyobain senjatanya. Baru ngalahin slime sekali, senjatanya langsung hancur cuy. Tapi waktu levelnya naik, tiba-tiba statusnya berubah jadi gak terhingga. Dia juga bisa semua jenis sihir dan dapat asisten suara yang nuntun dia. Waktu itu, hutan Dalaveza udah keracunan aura kegelapan yang tebal banget. Tapi Banza bisa bersihin itu semua pakai sihirnya. Bahkan, semua iblis di hutan itu dilibas sampai habis. Levelnya pun nambah terus. Beberapa saat kemudian, Banza mau balik ke ibu kota pakai sihir teleport. Biar gak ketahuan identitasnya, dia nyoba pakai sihir perubahan wujud kayak saran si asisten. Awalnya pengen berubah jadi cewek, tapi karena terlalu berbahaya cuy. Akhirnya dia tetap jadi cowok dengan tampilan sedikit berbeda. Dan sekarang nama barunya Leo, sang petualang. Di ibu kota dia langsung cari kerjaan di Serikat Petualang. Di sana dia ketemu anak kecil yang minta diantar ke hutan Dalaveza. Karena Leo udah pernah ke sana, dia bersedia bantu pakai teleportasinya. Tapi orang-orang malah curiga, soalnya sihir teleport tuh langka banget. Bahkan para kesatria sempat mau nangkep dia karena dikira mau nyulik. Buat ngelurusin salah paham, Leo langsung buktiin kemampuannya. Dan bener aja, mereka semua langsung kelempar ke hutan itu. Para kesatria pun kaget, ternyata si Leo beneran bisa teleport. Mereka langsung minta maaf. Nah, si anak kecil yang minta ditemenin ini mulai kelihatan mencurigakan cuy. Ternyata dia bukan anak kecil biasa, dia itu Fenris, salah satu dari 4 jenderal Raja Iblis. Demi nyelamatin para kesatria, Leo langsung teleporin mereka ke tempat aman dan milih ngadepin Fenris sendirian. Walau lawannya serem banget, Leo gak mau nyerah begitu aja. Dia coba semua sihir yang dia punya. Setelah berhasil ngunci gerakan Fenris, dia bingung mau ngapain lagi. Soalnya satu-satunya pilihan tinggal sihir penaklukan yang mirip banget sama perbudakan. Dan Leo ogah ngelakuin itu. Untungnya, Fenris udah kehabisan energi. Dia pun nyerah dan minta dibunuh. Tapi Leo nolak. Dia benci kekerasan cuy. Akhirnya, Fenris balik ke wujud manusianya dan pingsan karena kelelahan. Malam harinya, Leo cek daftar mantranya. Meski udah pakai beberapa sihir, dia masih bingung kenapa bisa punya kemampuan sehebat itu. Beberapa waktu kemudian, Fenris pun bangun. Dia sadar Leo nyembuhin dia pas lagi tidur. Fenris jadi kagum dan janji gak bakal nyerang manusia lagi. Bahkan dia ngakuin Leo sebagai tuannya. Sementara itu, pahlawan yang lain malah kalah di pertempuran. Parahnya lagi, dia nyalahin pasukan kerajaan. Padahal dia sendiri yang kabur waktu pasukan lagi berjuang. Meski udah sebulan latihan, level dia gak naik-naik cuy. Besoknya, Leo ngajak Fenris jalan-jalan di kota buat nyari kerjaan dan tempat tinggal. Biar gak dicurigai, mereka sepakat pura-pura jadi pasangan. Tapi Fenris malah berharap beneran jadi pasangan, bukan pura-pura doang. Waktu daftar di serikat, tiba-tiba muncul misi darurat buat ngalahin kawanan beruang liar di utara. Karena situasinya genting, semua petualang boleh ikut. Tapi karena pasukan pahlawan gak becus, Leo dan Fenris yang langsung turun tangan. Di sana, mereka bantuin para kesatria yang lagi kesulitan. Cuma butuh satu serangan doang, mereka bisa ngalahin beruangnya. Ini udah kedua kalinya Leo nyelamatin Balirosa dan timnya. Tapi belum selesai juga cuy. Ada satu beruang lagi yang muncul. Fenris sudah siap, tapi cukup dengan tatapan mata doang. Beruang itu langsung ketakutan dan nurut. Aksi mereka bikin Balirosa penasaran banget siapa sebenarnya duo ini.
karena kemampuan mereka udah gak diragukan. Balirosa pun minta izin buat latihan bareng mereka. Setelah balik rumah, Cleo dan Fenris tinggal bareng. Tapi walaupun Fenris udah nganggap Cleo sebagai suaminya, Cleo masih jaga jarak cuy, karena dia ngerasa belum waktunya. Paginya, mereka mulai melatih para kesatria. Para kesatria dikasih lawan seekor babi gunung raksasa. Pas babi itu ngejar Balirosa, Belano diminta ngerapal sihir pelindung. Habis itu, Beleri coba nyerang pakai busur. Tapi sayangnya serangannya lemah banget, jadi gak ngaruh sama sekali. Tapi cuy, babi gunung raksasa yang tadinya jadi bahan latihan malah ngamuk dan ngejar semua orang. Cleo yang ngeliat situasi langsung sadar, kayaknya butuh waktu panjang banget buat ngelatih mereka. Jadi, dia mutusin biar semua orang tinggal bareng aja di rumah barunya. Sebagai bentuk syukur punya rumah baru, Fenris nyajiin daging babi gunung mentah. Tapi ya jelas aja, itu makanan ekstrim buat manusia cuy. Akhirnya Cleo minta tolong Balirosa buat masakin dagingnya bareng. Hasilnya, makanan enak yang langsung diserbu rame-rame. Sisa daging babinya juga gak dibuang. Cleo jual ke serikat buat nambah pemasukan. Karena timnya cuma berdua doang, kabar soal kemampuan gila Cleo nyebar cepet banget. Bahkan dia ditawarin buat kerja di bawah pahlawan langsung, plus jadi kesatria kehormatan. Tapi Cleo cuek aja cuy. Dia gak tertarik karena ngerasa gak punya motivasi buat perang lawan iblis. Pas pulang dari serikat, Cleo ngeliat Fenris dengan kondisi lusuh dan baju gosong. Dia kira Fenris habis diserang monster sihir. Ternyata Fenris habis ikut kelas masak dan gagal total karena sihirnya kebakar sendiri. Di sisi lain, sang pahlawan juga udah dengar kabar soal petualang hebat yang baru. Karena tertarik sama kemampuan Cleo, dia pengen banget ngajak Cleo kerja bareng. Tapi meski diundang berkali-kali, Cleo tetap nolak. Dia lebih milih ngurus hari-harinya bareng Fenris dan bantuin ngelatih orang-orang yang butuh. Malamnya, mereka makan bareng hasil masakan Fenris yang sekarang udah bisa dimakan manusia. Berkat kursus masak yang dia ikutin, lagi santai gitu, tiba-tiba ada utusan Raja Iblis nongol di jendela. Namanya Uliminas. Fenris nyadar dan langsung nyuruh dia masuk, nyuguhin teh lagi kayak tuan rumah sejati. Dengan bangga, Fenris bilang ke Uliminas kalau dia sekarang tinggal bareng suaminya yaitu Cleo. Uliminas langsung shock cuy, apalagi waktu dia sadar Cleo adalah orang yang nyebarin sihir pemurnian di hutan Dalaveza. Uliminas yang ngelihat mereka berdua sebagai ancaman buat pasukan iblis. Dia langsung nantang duel, tapi sihirnya mental semua cuy. Cleo bisa batalin semua sihir Uliminas kayak gak ada apa-apanya. Meski udah kalah, Uliminas belum nyerah. Besoknya dia balik lagi, kali ini bawa pasukan naga. Tapi lagi-lagi semua naga dibantai secepat kilat sama Cleo. Bahkan dia bantuin temennya buat dapetin gelar pembunuh naga juga. Biar bisa tahu kalau ada iblis datang, Cleo sekarang pasang penghalang sihir di sekitar rumah. Sementara itu di tempat lain, teman-temannya lagi ngelihatin status Blossom yang sekarang udah punya gelar pembunuh naga. Balirosa yang diam-diam iri pura-pura ngajak berburu monster sendiri, padahal dia cuma pengen sendirian mikir. Tiba-tiba muncul iblis yang nyamperin dia dan nanya soal tempat tinggal Fenris. Katanya sih temennya, tapi Balirosa udah curiga duluan dan ogah kasih informasi. Iblis itu pun pergi, cuma ninggalin pesan buat Fenris. Gak lama, Cleo dan Fenris datang. Mereka panik karena ternyata yang ngobrol sama Balirosa tadi itu adalah Raja Iblis sendiri cuy. Balirosa langsung pucat, panik, dan takut banget. Kayak ngerasa udah bikin kesalahan fatal. Sejak saat itu, Raja Iblis yang pakai nama samaran Gozal mulai sering mampir ke rumah Cleo, cuma buat ngobrol. Meskipun tahu Gozal itu Raja Iblis, Cleo tetap nyambut dia kayak tamu biasa. Santai, gak ada takut-takutnya cuy. Raja Iblis langsung to the point, ajak Cleo gabung ke pasukan kegelapan, tapi ditolak mentah-mentah. Cleo bilang dia gak minat ikut perang manapun, soalnya dia juga bukan penduduk asli dunia itu. Meski ditolak, Gozal bilang dia bakal balik lagi. Dia juga mulai tertarik sama Balirosa dan pengen ngajak dia ngobrol terus. Sementara itu, kerajaan mulai curiga karena Cleo gak pernah muncul lagi. Pasukan mereka ngintip rumah Cleo dan pas laporan ke Raja malah marah besar. Dia nganggap Cleo udah gabung ke pihak iblis. Padahal Putri udah nyoba ngejelasin, tapi Raja kekeh mau nyerang. Waktu itu, Cleo lagi sibuk ngecek perlengkapan buat dijual demi kebutuhan sehari-hari. Fenris pun nanya, yakin gak nih gak gabung ke pahlawan saja? Soalnya duitnya gede cuy. Tapi belum sempat jawab, pasukan kerajaan dan pahlawan udah ngepung rumahnya.
Leo dikasih dua pilihan, gabung lawan iblis atau mati dianggap sekutu kegelapan. Tapi dengan santainya Leo bilang dia gak mau ikut-ikutan dua kubu itu. Udah cukup banyak yang nyamperin dia, jadi dia minta maaf. Terus cabut aja gitu. Teleport sambil bawa rumah dan kebunnya ke tempat yang jauh dari kerajaan. Gila, rumahnya pun ikut lenyap cuy. Pas Raja Iblis datang ke rumah Leo dan lihat tempatnya udah kosong, dia ngamuk berat. Dia nyalahin semua orang yang ngepung rumah itu dan langsung perintahkan pasukan kegelapan buat nyerang kerajaan Clayrod. Gak butuh waktu lama. Mereka nembus benteng dan bikin pertahanan kerajaan hancur-hancuran. Ironisnya, pas kerajaan butuh bantuan, pahlawan malah ngumpet. Jadi, kerajaan cuma bisa ngandelin para penyihir buat nyiapin sihir pemurnian darurat. Sementara itu, Leo dan Fenris hidup damai di tempat baru. Sekarang hubungan mereka udah makin dekat, udah kayak pasangan nikah beneran. Walau begitu, karena baru pindah, Leo belum punya jaringan bisnis. Untungnya Blossom dan Belano bantuin jualan sayuran dan ternak kuda. Tapi Balerosa dan Belano ngerasa gak pede karena gak punya skill selain bertarung. Tapi Leo mah santai aja cuy. Dia bilang gak masalah, mereka boleh fokus latihan aja. Dan untungnya berkat sihir pemurnian dari kerajaan, serangan iblis akhirnya berhasil dipatahkan. Tapi ya gitu cuy, mantra sihir pemurnian itu harganya mahal banget. Gak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk energi sihir penggunanya. Sang raja yang juga merupakan penyihir kerajaan sampai tumbang gara-gara make itu. Jadinya Putri harus turun tangan dan ambil alih semua tugasnya. Beda banget dari ayahnya yang terang-terangan dukung si pahlawan, Putri ini justru ogah banget sama kehadirannya. Gak pakai basa-basi, dia langsung nyabut gelar pahlawan dari si cowok itu. Karena gak pernah bantu negeri saat dalam krisis. Si pahlawan jelas gak terima dong. Dengan dalih pengen nyari harta legendaris, dia nekat nyusup ke ruang penyimpanan kerajaan. Di sana dia malah dengar bisikan aneh dari makhluk yang tersegel. Makhluk itu ngejanjiin akan ngabulin permintaan si pahlawan kalau dia mau ngelepasin segel pedangnya. Tanpa pikir panjang dia langsung cabut pedangnya. Dan boom, Majin yang lama tersegel langsung muncul. Ngasih 3 permintaan sebagai kompensasi. Gak lama setelah itu, Putri dan para pengikutnya malah kejebak dalam kalung pengorbanan. Dia sadar ada yang nyusup ke ruang harta dan langsung nyuruh pasukan cari tahu siapa pelakunya. Soalnya ruang itu cuma dikit orang yang tahu. Peramal bilang kalung itu ulah Majin. Kalau permintaan udah dikabulin, kalung itu bakal mutusin kepala penggunanya buat jadi tumbal. Meskipun nyawanya di ujung tanduk, Putri gak ciut cuy. Dia minta peramal cari solusi. Setelah meramal, sang peramal bilang mereka harus nemuin pahlawan sejati. Di sisi lain, Leo lagi asyik ngenalin produk yang dia bikin ke pedagang. Berkat skill negonya yang jago, dia dapat kerjasama dan produk laku keras, melebihi target awal. Tapi Mas Pau pulang, tiba-tiba ada Majin muncul di hadapannya. Namanya Hiya, penguasa sihir cahaya dan kegelapan kuno. Dia disuruh pahlawan buat ngebunuh Leo, tapi waktu nyerang, Fenris malah yang kena karena dia nekat maju buat ngelindungin Leo. Serangan itu parah banget, sampai Leo panik total. Semua sihir penyembuhannya gak bisa nyelamatin Fenris. Hiya gak berhenti di situ, dia lanjutin nyerang lagi. Tapi karena Leo punya status kemampuan tanpa batas, dia bisa nyerap dan pakai semua sihir yang diarahkan ke dia, termasuk sihir Hiya sendiri. Dengan itu, Leo pakai sihir waktu buat ngembaliin kondisi Fenris ke sebelum terluka. Setelah itu, Leo ngamuk cuy. Dia hajar Hiya habis-habisan. Leo gak bisa maafin siapapun yang nyakitin Fenris. Tapi waktu begitu Fenris sadar dan lihat Leo bertarung buat dia jadi seneng banget. Tapi karena dia tahu Leo gak suka nyerang orang yang udah nyerah, dia segera nahan Leo buat berhenti. Fenris ternyata udah baik-baik aja, jadi Leo juga bisa nenangin dirinya lagi. Sementara itu, Putri dan pasukannya masih dalam perjalanan buat nyari pahlawan sejati. Karena Hiya gagal ngejalanin perintah pahlawan, kalung pengorbanan yang nempel di mereka langsung rontok sendiri. Tapi ternyata di ruang penyimpanan kerajaan itu bukan cuma ada segel Majin, ada segel penyihir juga. Penyihir yang tersegel itu sadar kembali dan langsung ngerasuki orang terdekat. Gak cuma itu, dia juga mengubah si pahlawan berambut emas jadi monster beringas. Balik ke Leo, dia memutuskan buat nyembuhin Hiya. Walau Hiya udah nyakitin Fenris, dia bisa maafin karena Fenris gak apa-apa. Pakai sihir pembaca ingatan, Leo ngelihat masa lalu Hiya dan nyadar kalau dia juga korban keadaan. Karena gak mau tragedi terulang, Leo gak ngesegel dia lagi. Fenris malah punya ide gila, yaitu ngajak Hiya jadi pelayan mereka. Leo sebenarnya gak butuh pelayan, tapi Fenris ngeyel banget. Katanya Hiya itu aset berharga. Karena Fenris yang minta, Leo gak bisa nolak. Akhirnya Hiya resmi jadi pahlawan mereka. Sorry, maksud gua pelayan. Tapi dengan satu syarat,
jangan pernah bunuh manusia lagi. Ia pun setuju. Dia bahkan bilang dia tertarik sama Fleo dan pengen lihat sejauh mana Fleo bisa berkembang. Pas dibawa pulang ke rumah, semua orang shock cuy. Mereka ngelihat Fleo bawa Majin kayak lagi bawa anak kucing liar dari jalanan. Malamnya, Fleo ngobrol sama Balirosa. Dia bilang, walau punya kekuatan gede, dia masih bingung cara makainya. Fenris juga kelihatan murung, soalnya dia takut Fleo bakal pakai sihir Majin buat balik ke dunia asal. Tapi Fleo langsung peluk dia dan bilang dia gak akan ninggalin dunia ini. Hidup tanpa Fenris itu gak bisa, katanya. Dia pengen nikahin Fenris secara beneran. Sejak ia tinggal bareng, hampir semua kerjaan rumah dikerjain dia cuy. Bikin yang lain agak insecure. Akhirnya mereka makin semangat bantuin biar gak kelihatan nganggur. Belano, si penyihir, sebenarnya gak punya banyak kesibukan. Tapi dia tetap rajin latihan, soalnya dia gak mau bikin usaha Fleo selama ini jadi sia-sia. Beberapa hari kemudian, seekor monster yang ngerusak kebun milik Blossom. Karena monsternya kelihatan jinak, Balirosa awalnya gak tega buat ngelukainya dan malah mau merawat. Tapi karena udah ganggu yang lain, dia akhirnya mutusin buat nyelesainnya. Untungnya, Billary paham kenapa si monster ngamuk dan mutusin buat nangkep, bukan bunuh. Di hari yang sama, Fleo dan Fenris jalan-jalan ke kota. Soalnya di rumah mereka sering digangguin yang lain. Fenris pun senang banget, akhirnya bisa berduaan. Kalau sebenarnya tujuan mereka ke sana itu buat jualan jira, bukan pacaran. Pas Fenris nungguin Fleo di depan toko, tiba-tiba dari langit muncul penyihir bernama Damalinas. Barang si pahlawan yang udah jadi diubah monster. Nia yang ngelihat itu langsung cerita, dulu dia pernah menguasain kerajaan sebagai penyihir terkuat. Dia sempat nyentuh sihir hitam terlarang, dan walau sempat dikalahkan pahlawan, kesadarannya masih nempel dan harus disegel kerajaan. Karena dia masih bertanggung jawab atas kebangkitan Damalinas, Nia minta izin Fleo buat ngurus penyihir itu sendiri. Damalinas ternyata punya dendam pribadi ke kerajaan, terutama Putri Clairod yang jadi target utamanya. Waktu Damalinas mau nyerang lagi, ia langsung nyegat mantranya. Damalinas pun heran, kenapa sesama Majin malah gangguin urusan pribadinya. Ia jawab dengan tenang, gue gak peduli urusan lo, gue cuma ngelindungin tuan gue cuy, katanya. Setelah ditahan tadi, Damalinas masih belum nyerah cuy. Dia mulai ngeluarin serangan sihir lagi, tapi semua serangannya mental karena gak ada satu pun yang bisa nyentuh ia. Karena frustasi dia malah ngeluarin jurus buat ningkatin kekuatan si monster yang bareng dia. Tapi Fleo langsung tanggap. Sebelum monster itu sempat bikin rusuh dan nyakitin warga, dia maju dan langsung nge-cancel sihir Damalinas. Begitu sihir itu diputus, Fleo dengan gampang nyerap kesadaran Damalinas dan nyimpen itu di dalam tubuhnya sendiri, biar aman. Setelah situasinya kondusif, Putri Clairod datang dan ngucapin terima kasih ke Fleo karena udah nyelamatin kerajaan dari bencana. Gak cuma itu, dia juga minta maaf atas kelakuan mantan pahlawan yang bikin ribet dan memalukan. Karena rakyat udah gak punya harapan lagi sama pahlawan sebelumnya, Putri ngajak Fleo buat jadi pahlawan baru. Tapi Fleo yang udah ngerasa hidup damai bareng istrinya itu lebih cocok buat dia. Dengan halus nolak tawaran itu. Pas balik ke rumah, teman-temannya curhat. Mereka pengen nambah luas tanah. Billary pengen ternak kuda monster, sementara Blossom mau buka lahan baru buat tanam lebih banyak sayur. Selain itu, ia dan Belano juga ikutan bantu. Mereka punya sihir yang bisa bikin tanaman tumbuh lebih cepat dan sehat. Beberapa hari kemudian, Balirosa dapat mimpi aneh cuy. Dalam mimpinya, dia nikah sama Raja Iblis. Dan parahnya lagi, Raja Iblis bilang dia bakal ngasih dunia sebagai mas kawin. Balirosa bangun langsung keringet dingin. Bingung kenapa bisa mimpi kayak gitu. Padahal dia agak pengen mikirin Raja Iblis sama sekali. Waktu cerita ke Fenris malah santai aja. Katanya itu tandanya Balirosa lagi jatuh cinta. Kalau lagi naksir seseorang, katanya sih orang itu bakal muncul dalam mimpi. Dan seringnya malah jadi mimpi buruk. Balirosa langsung ngegas dan bantah keras. Tapi yang lain malah seru sendiri. Nebak-nebak siapa cowok yang bikin dia kepikiran. Dan semua curiga, jangan-jangan Raja Iblis. Di saat yang sama, beliau dapat info kalau ada iblis yang udah mulai dekat ke penghalang pelindung kota. Buat antisipasi, dia mutusin buat jagain kota dari kejauhan dulu. Sementara itu, pihak istana nemu fakta mengejutkan bahwa Fleo dan Banaza ternyata orang yang sama. Yaps, kandidat pahlawan yang dulu dibuang ke hutan Dalaveza sama raja sendiri. Putri langsung gercep. Dia pengen minta maaf dan mohon ampun ke Fleo. Tapi di saat yang bersamaan, si mantan pahlawan dan pelayannya kabur dari penjara. Bawa kantung tak terbatas berisi pusaka kerajaan. Belum lama ini, Raja Iblis juga mulai nyusun gerakan. Dia suruh pasukan intelnya cari Fleo.
Tapi dia gak langsung nyerang, soalnya masih pengen banget rekrut Leo ke pihaknya. Tapi keputusan Raja Iblis ini malah bikin konflik internal. Adiknya ngeliat kakaknya mulai lembek dan mulai ngelawan buat rebut kekuasaan. Di sisi lain, Leo dan Fenris lagi santai belanja di kota. Leo masih waspada sama penghalang yang sempat bereaksi. Tapi karena gak ada yang aneh, dia ngajak Fenris buat makan siang bareng. Fenris udah semangat banget makan berdua. Tapi di jalan mereka lihat Nyonya Haldi nutup tokonya. Ternyata Nyonya Haldi pensiun cuy. Udah susah banget dapat suplai barang karena efek dari perang. Leo pun jadi mikir, meskipun mereka jauh dari garis depan, dampak konflik tetap terasa di mana-mana. Gak lama, Bali Rosa datang ngajak makan. Katanya mau traktir buat ngerayain kenaikan peringkatnya. Terus dia juga datang, ngasih kabar serius. Ada iblis kuat yang lagi deketin kota. Dan benar aja, ternyata itu Gozal, Raja Iblis sendiri. Dia datang buat ngobrol santai sama Fleo dan kawan-kawan. Dari obrolan itu, Fleo jadi paham kalau masalah antara manusia dan iblis itu emang rumit banget. Iblis itu susah diterima karena aura mereka berbahaya bagi manusia, walau gak semua berniat jahat. Sementara itu, kemampuan masak Fenris makin naik level. Makanannya sekarang bukan cuma enak, tapi juga estetik. Dia bahkan bisa masak menu anak-anak. Pas mereka lagi siap-siap makan, Putri Clairot datang bareng pasukannya ke rumah Fleo. Dia bilang datang khusus buat minta maaf secara pribadi. Yang lain pengen ikut denger, tapi Putri pengen ngobrol empat mata. Sayangnya Fenris gak setuju ninggalin suaminya sendirian. Dia pengen denger semuanya juga. Dia pun sepakat sama Fenris. Akhirnya Putri harus setuju kalau mau ngobrol. Setelah semua keluar, Putri langsung sujud minta maaf atas semua kejadian masa lalu. Tapi Fleo bilang dia sekarang cuma pedagang biasa. Permintaan maaf itu gak akan ngubah hidupnya. Jadi dia nyuruh Putri langsung ke intinya saja. Putri akhirnya ngaku dia butuh bantuan Fleo buat melindungi kota-kota dari serangan pasukan kegelapan. Di sisi lain, si mantan pahlawan dan pelayannya lagi ngumpet dari penjaga. Meski status mereka buronan, mereka tetap bareng dan kelihatan makin dekat. Tapi pas mau kabur ke tempat lain, mereka malah ketangkep pasukan iblis. Selama ini, Fleo gak suka ikut campur masalah konflik. Tapi begitu tahu penduduk kota terancam, dia gak bisa cuek cuy. Dia mikir kalau suatu saat punya anak, dia pengen anaknya tumbuh di dunia ini di mana manusia dan iblis bisa hidup rukun. Fenris selalu dukung mimpi Fleo. Dia yakin suaminya itu bisa ngelawan segala rintangan. Keesokan harinya, pasukan kegelapan mulai serang kota. Tapi sebelum sempat masuk, Fleo dan Fenris sudah pasang penghalang super tebal. Dengan pakai topeng serigala, Fleo muncul dan mengenalin diri sebagai pelindung kota. Dia bilang, kalau kalian mundur, gue gak akan nyakitin kalian. Gue gak bakal kasih ampun. Karena gak bisa tembus menghalang, iblis elit pun diturunkan. Fenris langsung minta izin buat maju sendiri. Soalnya iblis itu udah keterlaluan. Ngelawan dia sekaligus menghina keluarganya. Fleo ngerti, jadi dia kasih izin. Tapi dengan satu syarat, jangan dibunuh. Fenris pun setuju. Dia langsung maju dan nyerang pakai gigitan. Meski otot lawannya keras banget, Fenris tetap bisa ngasih luka serius karena dia punya kendali atas semua benda di sekitarnya. Gak peduli seberapa kuatnya musuh, Fenris tahu cara bikin dia menyerah. Sebenarnya Fleo bisa aja langsung ngusir para iblis itu pakai sihir teleportasi. Tapi dia gak punya cara lain yang lebih berkesan supaya mereka kapok dan gak bakal balik lagi. Dia nyuruh mereka jalan kaki pulang sambil sedikit mengintimidasi. Hasilnya mereka langsung angkat kaki tanpa banyak protes. Setelah kejadian itu, Putri dapat kabar soal petualang misterius yang katanya berhasil ngusir pasukan kegelapan di beberapa wilayah. Anehnya lagi, petualang itu ngaku diutus langsung oleh Putri pertama. Padahal Putri gak pernah nyuruh siapapun. Di tempat lain, Raja Iblis Gold lagi mantau gerakan pasukannya. Tapi tiba-tiba dia dapat kabar buruk, yaitu adiknya sendiri yang namanya Yuigardo ngelakuin kudeta. Parahnya, dia pakai 2 manusia berkemampuan tinggi sebagai tumbal buat ritual teknik rahasia. Para jenderal iblis akhirnya sepakat buat jadi saksi duel antara Gold dan Yuigardo. Walau mereka masih anggap Gold layak jadi raja, kondisi makin kacau dan pemberontak gak bisa dihindari. Mereka datang ke ruang tahta untuk negosiasi, tapi Gold tegas. Dia minta langsung kerjasama dan gak ada yang ganggu selama duel berlangsung. Tapi gak semua jenderal setuju. Uliminas yang masih setia ke Gold memilih bertindak sendiri dan berusaha nangkep para pengkhianat. Gak lama, Gold pun datang langsung ke istana iblis. Begitu sampai, Yuigardo langsung ditantang dia duel. Dengan marah, Yuigardo bilang Gold udah gak pantas mimpi karena dia terlalu lembek dan bodoh. Gold yang gak ngerti di mana salahnya, gak dibela siapapun. Ngerasa gak ada jalan lain,
Dia lepas gelang simbol kekuasaan dan menyatakan mundur dari jabatan Raja Iblis. Tapi begitu Yui Gardo nyakitin bawahannya, Gol langsung nendang dia dengan keras sebelum meninggalin istana. Setelah semua itu, Gol dan Uliminas gak punya tempat tinggal lagi. Mereka akhirnya datang ke rumah Flio buat numpang sementara. Flio ngerti situasinya, tapi tetap tanya dulu ke yang lain. Kebetulan Balirosa baru pulang dari berburu. Beliau minta pendapatnya soal Gol yang mau nginep. Selama Gol janji gak macam-macam, mereka setuju. Tapi dari semua penghuni rumah, cuma Balirosa yang masih waspada. Meski Gol udah bukan Raja Iblis, dia tetap merasa gak nyaman. Tapi karena gak ada solusi lain, Balirosa akhirnya setuju juga. Dengan catatan, kalau mereka berani nyakitin manusia, dia gak bakal maafin. Besoknya, mereka semua balik ke rutinitas. Gol, yang sekarang pengangguran, nyemperin satu-satu buat nanya apakah dia bisa bantuin. Tapi karena Hia udah ngurus hampir semua hal, mereka malah nyuruh dia jangan ganggu. Meski gitu, Uliminas perhatian kalau Gol kelihatan lebih hidup dan bersemangat sejak tinggal bareng manusia. Sementara itu, Balirosa masih kelihatan murung. Tapi setelah disemangatin Flio dan Fenris, dia mulai bisa nerima kehadiran Gol dengan syarat tetap waspada. Di sisi lain, sejak Yui Gardo naik jadi pemimpin iblis, kekacauan makin menjadi. Pasukan yang dia kirim selalu kalah karena strategi tempurnya gak ada. Dia asal suruh maju, kepake otak. Akibatnya, para bawahan mulai membandingin dia dengan Gol yang lama. Suatu hari, Fenris menang undian dan dapat hadiah liburan ke pemandian air panas. Awalnya dia pikir ini bakal jadi kencan romantis berdua, tapi ternyata tiketnya cuma bisa dipakai kalau bawa 3-15 orang, alias satu keluarga. Fenris sempat kecewa, tapi Flio malah senang. Dia pikir ini kesempatan bagus buat merekatkan hubungan antara penghuni rumah. Pas di perjalanan, Beleri cerita kalau setiap kolam di pemandian punya manfaat berbeda. Ada yang buat kecantikan kulit, ada juga yang bisa ningkatin kesuburan. Fenris langsung semangat lagi. Dia pengen nyoba kolam khusus itu, biar bisa cepat punya keturunan. Begitu sampai di pemandian, Fenris langsung tanya lokasi kolam khusus itu dan ngajak Flio buat nyobain. Tapi ternyata karena kolamnya dipisah berdasarkan jenis kelamin, mereka gak bisa masuk bareng. Di sisi lain, Beleri penasaran sama area dewasa. Jadi dia diam-diam masuk ke sana. Dia juga ikutan karena penasaran. Sementara itu, Balirosa yang lagi keliling cari jajanan malah mantau Gol dengan tatapan curiga. Walau dibilang cuma ngelindungin, teman-temannya mulai ngegoda. Mereka pikir Balirosa mulai tertarik sama Gol. Siapa tahu bisa kayak Fenris dan Flio yang nyatu lintas ras. Saat yang sama, pasukan kegelapan juga liburan ke pemandian itu. Nyamar jadi manusia. Tujuannya simpel, yaitu refreshing dan ningkatin kekompakan tim. Mereka awalnya cuma makan dan main game buat seru-seruan. Tapi tak seperti biasa, namanya juga iblis. Ada aja yang baper dan malah berantem. Di tengah keributan itu, mantan pahlawan yang kabur dari istana iblis datang ke penginapan. Dia dan pelayannya pengen santai sambil makan enak. Modal jual permata curian. Tapi pas buka kantongnya, permata itu bereaksi aneh dan malah bikin dia kesurupan. Sebelum situasinya makin kacau, Flio dan yang lain segera bertindak. Tapi gara-gara itu juga mereka akhirnya ketemu lagi sama pasukan kerajaan. Saat Gol dan Yui Gardo mulai adu kekuatan di tengah penginapan, Flio pakai sihir buat nahan bangunan biar gak ambruk. Balirosa yang lain langsung bergerak cepat buat evakuasi semua orang. Yui Gardo ternyata makin gila. Dia bisa ngendaliin energi dari permata dan bahkan coba ngerampas energi Gol juga. Fenris yang gak tinggal diam langsung teleport deket dan hajar dalang dari dalam. Begitu orang itu roboh, Gol langsung selamatin dia. Dia tetap pegang janjinya untuk gak nyakitin manusia. Untuk ngalahin Yui Gardo yang makin brutal, Gol pakai teknik rahasia buat ngeblokir semua energi iblisnya. Itu teknik hasil riset manusia dan udah dia sempurnain buat lawan Raja Iblis sebelumnya. Begitu energi Yui Gardo hilang, dia gak bisa apa-apa. Setelah energi iblisnya disegel, si Yui Gardo itu jadi lemah banget cuy. Udah kayak manusia biasa gitu. Nah, gak lama abis itu, pemilik penginapan sama staf-stafnya langsung gercep ngamanin tempat. Mereka pasangin mantra khusus di tiap baju penumpang. Sorry, maksud gue pengunjung. Jadi kalau sewaktu-waktu ada yang berulah, bisa langsung dilumpuhin atau dipindahin secara paksa. Begitu keadaan udah kondusif, beliau minta semua orang buat keluar sebentar. Dia pengen ngebenerin bangunan yang rusak pakai sihirnya cuy. Dan hasilnya, penginapan balikin celong lagi dalam sekejap. Pemilik tempat sampai melongo. Gak nyangka bisa buka lagi secepat itu. Mereka benar-benar berterima kasih sama Flio dan gengnya karena udah bantuin banyak banget selama kejadian kacau itu. Sebagai rasa terima kasih, semua pegawai janji bakal ngelayanin mereka sebaik mungkin selama mereka nginap di sini.
Malamnya mereka rame-rame berendam di pemandian buat relaksasi. Terus lanjut nikmatin hidangan mewah yang udah disediain pihak penginapan. Bener-bener malam yang enak buat chill cuy. Di tengah suasana santai itu, Balerosa nyemperin Gol. Dia udah denger kabar kalau Gol nyelamatin manusia waktu insiden sebelumnya. Dan dia pengen ngucapin terima kasih karena Gol udah nempatin janjinya. Sebuah momen singkat tapi cukup bikin adem. Pas semua orang udah pada tepar kena kecapean, tinggal Leo sama Fenris yang masih bangun. Mereka akhirnya bisa ngobrol berdua dengan tenang. Leo nanya, gimana sih sekarang pendapat Fenris soal manusia? Fenris mikir dulu sebentar. Terus jawab kalau sekarang dia udah nggak ngelihat manusia sebagai musuh lagi cuy. Meski dulu mungkin ragu, tapi sekarang pandangannya udah berubah. Leo senyum dan bilang, kayaknya dia bakal terus lindungin kota ini. Tapi biar nggak kelihatan terlalu pro manusia, dia butuh bantuan dari Fenris. Fenris sih langsung setuju. Dia cuma pengen dunia ini aman, terutama buat anak-anak mereka nanti cuy. Sejak saat itu, perang antar manusia dan iblis mulai reda pelan-pelan. Soalnya si raja udah kabur ninggalin istana dan dukungan rakyat ke putri makin gede. Akhirnya putri resmi naik tahta jadi ratu dengan kuasa penuh. Sementara itu Leo dan gengnya balik ke rutinitas mereka yang damai. Mereka ngelanjutin hidup bareng, bertani, masak, dagang, dan nikmatin hari-hari tanpa kekacauan lagi. Dunia yang tadinya ribut sekarang mulai tenang. Semua berkat kerjasama dan rasa saling percaya cuy.